Berbelas kasih atas kami gerejamu Tuhan, kiranya Engkau tidak jemu-jemu dengan panjang sabar-Mu, mendidik kami, membentuk kami, memurnikan kami, menjadi gereja yang boleh semakin mengerti isi hati Allah, yang menghidupi firman Allah, yang mengerjakan apa yang menjadi rencana dan ketetapan Allah bagi kemuliaan Allah. Karena itu Tuhan, ketika Engkau yang mengundang kami datang ke tempat ini, di dalam perkenanan-Mu kami boleh memuji memuliakan nama-Mu, bersyafaat di hadapan-Mu. Dalam anugerah-Mu juga Engkau yang memenuhi kami dengan kebenaran-Mu pada pagi hari ini. Berbicaralah kepada kami, bersabdalah kepada kami melalui seluruh kebenaran firman Tuhan yang kami dengar. Tuhan sendiri yang menyelidiki kami, mengkoreksi kami dengan firman-Mu. Pimpinlah kami dalam menit-menit pemberitaan firman Tuhan. Buka hati pikiran kami, buka telinga kami, menjadi orang-orang yang haus dan lapar dengan segala kesungguhan, senantiasa mau belajar kebenaran firman-Mu. Kuduskan hamba-Mu, kuduskanlah setiap kami, untuk kiranya firman-Mu limpah atas kami pada pagi hari ini. Dengar seru doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Hari ini kita akan melanjutkan kembali eksposisi kita di dalam Kisah Para Rasul, sisa 3 pasal terakhir dari pasal 26 hingga ke pasal 28. Kurang lebih maksimal 5 kali pertemuan lagi kita akan menyelesaikan. Lalu setelah itu di dalam pertemuan selanjutnya setelah eksposisi, kita akan masuk ke dalam tema seri keluarga di dalam mimbar kita di tempat ini. Sekarang mari kita melanjutkan eksposisi kita dari pasal 26 tentang Injil yang mengubah arah hidup, Injil yang mengubah tujuan hidup melalui kesaksian pertobatan Paulus. Kita membaca satu bagian yang panjang dari pasal 26 ayat 1 hingga ayat yang ke-23. Ada 2 perikop di situ ya. Hingga ke ayat 23. Kita baca bergantian, mulai dari saya 1, seluruh jemaat 2. Demikian seterusnya bergantian hingga ayat yang ke-23 dari pasal 26 Kisah Para Rasul. Demikian firman Tuhan. Kata Agripa kepada Paulus, "Engkau diberi kesempatan untuk membela diri." Paulus memberi isyarat dengan tangannya, lalu menyampaikan pembelaannya seperti berikut. Terhadap segala tuduhan yang diajukan orang-orang Yahudi terhadap diriku, terutama karena engkau tahu benar-benar adat istiadat dan persoalan-persoalan di antara orang Yahudi. Sebab itu aku meminta kepadamu supaya engkau mendengarkan aku dengan sabar. Sesudah lama mereka mengenal aku, dan sekiranya mereka mau, mereka dapat bersaksi bahwa aku telah hidup sebagai seorang Farisi menurut aliran yang paling keras dalam agama kita. Pemenuhan janji itulah yang dinantikan oleh kedua belah suku kita, sementara mereka siang malam melakukan ibadahnya dengan tekun. Karena pengharapan itulah, ya Raja, aku dituduh orang-orang Yahudi. Bagaimanapun juga aku sendiri pernah menyangka bahwa aku harus bertindak keras menentang nama Yesus orang Nazaret. Di semua rumah ibadat aku sering menghukum mereka dan memaksa mereka untuk menghujat Tuhannya, dan dengan kemarahan yang meluap-luap aku mengejar mereka bahkan sampai ke kota-kota asing. Pada tengah hari, ya Raja, aku melihat di tengah jalan itu cahaya yang lebih terang daripada cahaya matahari turun dari langit meliputi aku dan teman-teman seperjalananku.
Namun aku menjawab, siapa engkau Tuhan? Tuan, kata Tuhan, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Aku akan menyelamatkan engkau dari bangsa ini dan dari bangsa-bangsa lain. Aku akan mengutus engkau kepada mereka. Sebab itu, ya Raja Agripa, kepada penglihatan yang dari surga itu tidak pernah aku tidak taat. Karena itulah orang-orang Yahudi menangkap aku di bait Allah dan mencoba membunuh aku. Yaitu bahwa Mesias harus menderita dan bahwa dialah yang pertama yang akan bangkit dari antara orang mati untuk memberitakan terang kepada bangsa ini dan kepada bangsa-bangsa lain. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat sekalian yang terkasih dalam kasih Kristus, kita telah membaca satu bagian yang kita rasa tidak asing. Kenapa? Pertama, kita sudah tahu cerita ini, bahkan kita sudah di dalam seri eksposisi ini, kita sudah 2 kali membahasnya. Di dalam pasal 9 pertama kali kisah pertobatan Paulus diceritakan, di dalam pasal 22 pembelaan Paulus, dan di situ dia menceritakan pertobatannya, dan kali ini di dalam pasal 26 sekali lagi di dalam pembelaannya dia memberitakan kisah pertobatannya, dan kali ini kepada Raja Agripa. Lalu kita mulai mungkin tanya, loh kok ulang-ulang, ndak bosen apa? Apalagi yang mau dipelajari dari sini? Ya sudah bicara tentang pertobatan pasal 9, oke lah. Oke, sekali lagi di remind pasal 22, oke lah. Lalu sekarang pasal 26 ulang-ulang lagi. Kenapa sih? Nah, justru ini yang perlu kita teliti dan harus bersabar dengan bijaksana. Sebab bagian ini bukan sekedar pengulangan cerita. Ada bagian aspek yang sama, tetapi always mengertinya di dalam konteks dan apa yang menjadi penekanan-penekanannya. Nah, ini yang kita perlu, dan itu sebab betapa pentingnya khotbah ekspositori, melihat kedalaman kebenaran untuk membuat kita bertumbuh dan belajar firman Tuhan. Di sini kita melihat sekali lagi Lukas sebagai penulis di bawah pimpinan Roh Kudus tentunya menuliskan kisah ini kembali bukan tanpa tujuan. Ulang-ulang kok tentang kepertobatan kok? Tidak, ada satu penekanan yang sangat indah di dalam pasal 26 ini yang kita sama-sama mau pelajari. Bahwa di pasal inilah, pasal 26 ini Bapak Ibu sekalian, Paulus tidak hanya sekedar menceritakan apa yang terjadi. Seperti pasal 9 dulu, bagaimana dia sedang pergi menganiaya dan segala macam, itu story-nya. Tetapi sekarang di balik story yang sama, mirip, memang tentang kisah yang sama, dia sedang menjelaskan atau menekankan penjelasan kepada aspek yang lain, aspek yang sangat penting, yaitu di dalam pasal 26 ini sebagai bentuk apologetikanya, pembelaan dirinya, dan sebagai bentuk cara penginjilannya kepada Agripa. Paulus sedang menceritakan tentang apa arti dari pertobatannya itu. Bukan hanya sekedar kisah pertobatan seperti pasal 9, tapi apa arti pertobatan itu baginya. Nah, ini yang kita mau melihat, apa itu pertobatan. Kemudian dari apa pertobatan yang dialaminya, apa artinya, Paulus meneruskan di dalam berita ini untuk menunjukkan apa yang terjadi kepada hidupnya setelah pertobatan itu. What next setelah saya mengalami pertobatan? Ini menjadi pertanyaan penting untuk kita juga.
Maka disinilah kekuatan teks ini, sehingga bukan sekedar sebagai pengulangan, tapi satu penegasan penting, sekali lagi yang kita mau selidiki, tentang apa itu pertobatan sebenarnya. Apa arti pertobatan melalui pertobatan Paulus. Dan setelah mengalami pertobatan, untuk apa hidup itu, hidup yang mengalami pertobatan itu, untuk apa? Mau ngapain? What next? Ini yang kita sama-sama mau gumulkan melalui cerita ini. Jadi kembali kepada pertanyaan tesis yang mau kita lihat dari pasal 26 ini. Saudara, apa arti pertobatan sebenarnya? Apa arti pertobatan? Bukankah kita juga menjadi gereja yang mengaku kita sudah bertobat? Tapi mari kita merevaluasi lagi pengertian yang kita pegang, jalan yang kita hidupi. Apa itu pertobatan sebenarnya? Di dalam realitas gereja dari zaman ke zaman sampai pada saat ini, banyak orang mengaku bertobat, banyak orang masuk ke dalam gereja sebagai orang-orang yang mengaku sebagai petobat. Dan ketika mereka mengatakan kita atau saya sebagai petobat, ditandai dengan apa? Saya mengalami perbaikan-perbaikan dalam hidup saya. Nah, ini pengakuan orang dalam pertobatan kan ya. Baik memang. Apa yang kau alami? Kalau di-trace lebih dalam, orang-orang akan berkata, saya telah mengalami hidup terproses menjadi orang yang lebih baik. Dulu saya bengis, sekarang saya jadi orang baik. Dulu saya menjadi orang berantakan, saya menjadi orang disiplin sekarang. Atau dulu saya tidak rohani sama sekali, tapi sekarang saya sudah menjadi lebih rohani. Nah, ini gambaran orang menggambarkan tentang pertobatan. Tentu aspek itu ada poinnya. Tetapi sekarang yang mau kita lihat dari narasi ini menjadi satu pertanyaan yang sangat serius untuk kita tanyakan sekali lagi bagi diri kita. Di dalam pertobatan kita ada pertanyaan yang penting di balik seluruh tanda-tanda identifikasi yang kita bilang kita sudah bertobat, lebih baik, lebih disiplin, lebih rohani. Tapi pertanyaan yang penting saudara harus jawab di dalam hati saudara masing-masing. Di dalam pertobatan yang kau katakan kau alami, apakah arah hidupmu juga berubah? Sekali lagi perhatikan kalimat ini. Di dalam kesadaran dan pengakuanmu akan pertobatan yang kau pegang, apakah arah hidupmu berubah? Dan yang kedua, apakah di dalam pertobatanmu tujuan hidupmu juga mengalami perubahan? Karena di dalam berita Injil, saudara-saudara sekalian, menarik sekali Alkitab memberikan gambar yang sangat indah dan kompleks. Injil tidak hanya memperbaiki hidup kita. Bukan itu yang menjadi final definisi atau tanda dari pertobatan. Melainkan dalam hal ini kita boleh melihat Injil itu ternyata menghentikan langkah kita. Injil itu, tanda Injil bekerja mempertobatkan kita, membalikkan arah hidup kita. Dan Injil itu memberikan kita tujuan hidup yang baru. Perhatikan. Tanda pertobatan fenomena itu hanya berbicara tentang perbaikan-perbaikan permukaan. Tetapi sesungguhnya kita akan belajar pada hari ini melihat kedalaman kelimpahan karya Injil dalam hidup kita. Bahwa sesungguhnya Injil itu mengubah hidup kita mengalami pertobatan untuk menghentikan langkah kita, membalikkan arah kita, dan memberikan kita tujuan yang baru. Inilah yang dialami oleh Paulus dari narasi yang tadi kita baca untuk kita selidiki sekarang. Maka mari kita perhatikan dari teks yang kita baca untuk melihat eksposisinya sebagai cerminan untuk kita belajar tentang hidup kita sekarang. Mari kita perhatikan 6 hal yang kita perhatikan dari narasi panjang dari ayat 1 sampai 23 dari Kisah Para Rasul 26. Yang pertama, saudara-saudara sekalian, bagaimana Alkitab menggambarkan tentang pengalaman hidup Paulus dari sebuah kehidupan yang lama. Arah yang lama dalam kehidupan Paulus yang sepertinya hidupnya tampak benar tetapi arahnya salah. Nah, ini gambaran yang sangat-sangat kontras digambarkan oleh Alkitab dari mulai ayat 4 sampai ayat 11. Arah hidup yang lama, hidup yang tampaknya benar, hidup yang tampaknya baik-baik saja, tetapi dalam arah yang salah. Saudara, dicatat Paulus memulai kesaksiannya dengan memberitakan tentang siapa dia dari masa lalunya. Ia berkata bahwa sejak muda ia hidup sebagai seorang Farisi. Nggak berhenti di situ, bahkan Paulus memberikan kesaksian yang memang semua orang tahu karena mereka melihat aku tinggal di Yerusalem sebagai seorang mahasiswa. Dia ikut golongan Farisi dari golongan yang paling ketat dalam agama Yahudi. Jadi dalam tradisi Yahudi itu ada mazhab-mazhabnya.
Ada Farisi, ada Saduki, Zelotis, dan segala macam. Banyak sekali tradisi yang kental, bahwa Paulus ikut di dalam tradisi yang sangat kental, studi yang paling dalam. Bahkan di dalam kesaksian sebelumnya dikatakan dia dari pengajaran Profesor Gamaliel yang tertinggi. Maka ini orang bukan orang sembarangan, dia bukan orang yang iman abal-abal, dia seorang yang sangat bertanggung jawab di dalam setiap hal yang dipegangnya, di dalam setiap hal yang diimaninya. Maka dalam hal ini kita boleh menyimpulkan dari apa yang dikatakan Paulus, dia seorang yang serius dalam iman. Dia seorang yang benar-benar disiplin di dalam ketaatannya. Di dalam terjemahan kesaksian yang lain di Korintus dikatakan, aku berpuasa, rajinnya puasa, doa syafaatnya dan segala hal. Bahkan diperkirakan dia adalah orang yang menghafal Taurat. Jadi bukan hanya Kejadian, 5 kitab Musa itu ada tradisi yang membuat mereka bisa hafal semuanya. Kemungkinan Paulus juga memiliki hal ini. Orang yang sangat disiplin dan taat hukum. Bagaimana dia tidak pernah melanggar segala ketetapan Taurat, aku ikuti. Dan dia punya semangat rohani yang begitu besar. Inilah iman seorang yang bernama Saulus. Kalau pertobatan hanya didefinisi dari perubahan menjadi baik. Tadi dikatakan di atas ya, banyak orang mengaku bertobat. Saya sudah mengalami perubahan, perbaikan dalam hidup saya. Menjadi lebih baik, menjadi lebih disiplin dan segala macamnya. Kalau itu definisi pertobatan, maka menyaksikan kehidupan Paulus berarti Paulus tidak lagi membutuhkan pertobatan. Karena faktanya dari kehidupannya, dia di dalam ketaatan yang boleh dikatakan hampir sempurna. Ini orang tidak butuh pertobatan, saudara. Tetapi justru di sini kita melihat hal yang penting. Menjadi orang baik tidak berarti sudah berada di arah yang benar. Oh saudara, Alkitab memberikan gambaran yang totally different dari konsep agama. Maka di sini Alkitab menelanjangi keberdosaan dan cara pikir manusia yang salah. Menjadi baik itu bagus, tetapi menjadi baik sangka orang menjadi jalan keselamatan. Tapi di sini Alkitab mengatakan menjadi baik tidak berarti sudah berada di arah yang benar. Mengapa? Karena faktanya sebagaimana Paulus sendiri, di dalam segala kebaikannya, dia masih berada di arah hidup yang salah. Ia di dalam segala ketaatan menganiaya gereja, memenjarakan orang percaya. Bahkan kalimat yang dikatakannya tadi, dia memaksa orang-orang Kristen itu menghujat Tuhan mereka. Memaksa, bahkan dia dengan semangat rohaninya keliling sampai ke kota-kota lain yang di luar yuridiksinya orang Israel untuk pergi tangkap orang-orang Kristen. Inilah yang dilakukannya. Dan yang paling gilanya lagi, yang paling mengejutkan, Paulus melakukan semuanya itu karena ia pikir ia sedang melayani Tuhan. Ia sedang menyukakan hati Tuhan. Dia menjadi front pembela Yahweh. Ini yang terjadi di dalam kehidupannya Paulus. Maka ini yang ditekankan oleh banyak penafsir, bahwa tragedi Paulus bukan semangat religiusnya yang kurang. Bukan, saudara sekalian. Tetapi tragedi Paulus adalah semangat religius tanpa pengenalan akan Kristus. So what? Saudara perhatikan, justru di sini realitas yang Tuhan mau telanjangi dari kehidupan manusia. Semakin engkau religius, semakin engkau merasa engkau beragama, semakin engkau jauh dari Kristus. Itu sebuah kecelakaan besar. Mari kita lihat, mari kita bercermin dari narasi ini kepada kehidupan kita. Bukankah konsep ini sebenarnya benar-benar nyata terjadi dalam kehidupan kita? Menjadi orang-orang yang sepertinya religius tapi jauh dari Tuhan. Mari kita mengkoreksi diri kita. Di dalam kehidupan kita, di antara kita, bisa saja kita menjadi orang-orang yang rajin beribadah, tidak pernah absen. Kita menjadi orang yang mau melayani, bahkan aktif dalam gereja. Oh, itu bagus. Tetapi dalam semua hal itu, bagaimana arah hidup kita? Sambil beribadah, sambil pelayanan, sambil aktif, tetapi seluruh arah hidup kita
tetap berpusat dari diri kita sendiri. Segala keputusan hidup kita tetap dari keinginan tentang diri kita sendiri. Maka kita menjadi orang-orang yang melayani, tetapi bukan karena satu kesadaran yang benar, bukan karena arah yang benar. Sambil melayani, demi mencari pengakuan, demi mencari status kerohanian yang kelihatan baik di hadapan orang. Kita beribadah, tetapi menjadi ibadah yang tanpa relasi dengan Allah. Menjadi orang yang indah memuji Tuhan. Sepertinya kusuk di rumah Tuhan. Tapi tidak ada relasi. Tidak ada relasi, saudara. Gambaran fake yang kalau kita lihat terus lah ya, yang ditonton oleh dunia melalui glamoritas TikTok, Instagram, para artis yang kelihatannya very romantis, di mana-mana mesra, sepertinya indah. Lalu nanti semua dipublish, waktu ulang tahun dibikin acara surprise-nya, waktu lamarannya dulu tiba-tiba di bioskop langsung dikasih tunjuk, whatever lah segala macamnya. Sangat-sangat permukaan baik. Tahu-tahu tiba-tiba isu sudah cerai. Duh, kapan? Gitu kan ya. Realitas yang sama, ibadah seperti nikmat, menikmati Tuhan, kelihatan rohani sekali. Oh, kalau dia yang choir sebagai vokal solo, wih, sepertinya semua jemaat terangkat ke sorga. Tetapi sendirinya hatinya jauh dari Tuhan. Maka saudara sekalian, inilah yang Alkitab gambarkan. Kita tampak rohani, tapi tidak pernah benar-benar mengalami arah yang berubah. Enggak ada. Paulus, saudara, seorang yang begitu religius tapi jauh dari Kristus. Maka di sini kita boleh melihat masalah terbesar hidup manusia, bahkan sebenarnya diri kita, bukan karena kita kurang aktivitas rohani, tetapi masalah terbesarnya dari akarnya, yaitu apa? Arah hidup kita yang salah. Ini masalahnya. Salah satu contoh yang coba kita lihat real dalam kehidupan kita. Ada orang yang hidupnya sangat rapi. Di dalam kehidupannya dia menjadi orang yang sangat disiplin. Dia tidak pernah bolos ibadah, dia aktif dalam pelayanan. Bahkan jemaat kenal dia orang yang baik, orang yang rajin. Tetapi di balik semua itu ya orang biarlah ya karena kelihatan buahnya. Tapi satu kali di dalam pertemuan dengan hamba Tuhan lalu ditanyakan, sebenarnya dengan semua hal yang kamu kerjakan ini, apa sih tujuan hidupmu? Untuk apa kamu hidup? Dengan semua hal yang kamu kerjakan, kamu aktif pelayanan, kamu bahkan memberi perpuluhan dan segala macam. Tapi ketika ditanyakan tujuan hidup, untuk apa kamu hidup? Jawabannya mengejutkan, saudara. Ya untuk karir lah. Saya hidup baik-baik demi karir yang baik. Saya hidup dengan melakukan semua ini untuk keluarga saya diberkati. Saya hidup seperti ini dan melakukan semua ibadah ini demi kenyamanan saya. Rohani fenomenanya. Dari purpose arah hatinya bermasalah. Maka inilah yang dimaksud dengan Tuhan hanya menjadi bagian dari dirimu, tetapi dia tidak pernah menjadi pusat hidupmu. Saudara, sepertinya engkau bertuhan karena ada bagian Tuhan di dalam hidupmu. Ibadah ada Tuhan di situ, perpuluhan ada Tuhan di situ, waktu berdoa makan dan keluarga ada Tuhan di situ. Tapi sesungguhnya segala keputusanmu tidak pernah tunduk kepada rencananya dan dia tidak pernah menjadi pusat hidupmu. Dia hanya menjadi one part dari seluruh hidupmu. Saudara, ini bukan pertobatan sebab tidak ada arah hidup baru di situ. Itu hanya hidup lama yang dipoles, diperhalus secara rohani jadi kelihatan lebih baik, lebih baik. Kalimat yang tadi, menjadi orang baik tidak berarti berada di dalam arah hidup yang benar. Ini persoalannya, saudara-saudara sekalian. Tetapi yang kedua, mari kita menyaksikan apa yang terjadi. Maka di dalam ayat 12 sampai 15 diteruskan, terjadinya titik balik. Titik balik bahwa ketika Kristus menghentikan Paulus, maka inilah gambaran dari pertobatan. Langkah pertama dari pertobatan bahwa Tuhan menghentikan langkah kita, di stop. Maka di tengah-tengah perjalanan menuju Damsyik sebagai seorang yang rasanya menjadi front pembela Yahweh, menjadi orang yang sepertinya menyenangkan hati Tuhan dengan segala kegiatan rohani yang dikerjakannya. Tapi tiba-tiba sesuatu terjadi. Paulus tidak sedang berjalan mencari Tuhan. Sangkanya dia membela Tuhan, tetapi dalam tindakannya dia sedang mengejar dan menganiaya orang-orang percaya.
Bahwa di dalam perjalanan itu dikatakan, tiba-tiba aku melihat, kata Paulus, cahaya dari surga yang menyinari aku, yang terangnya jauh lebih terang daripada matahari. Kemudian karena hal itu, aku terjatuh. Dia jatuh rebah ke tanah. Maka ketika itu terjadi, didengarnyalah suara yang memanggil, Saulus, Saulus. Saudara, penekanan kalimat seperti ini menjadi eko dari perjanjian lama. Setiap kali Tuhan memanggil satu nama dengan penekanan 2 kali, itu satu calling yang sangat serius. Tuhan pernah memanggil Musa demikian. Seluruh hamba-hamba Tuhan dalam perjalanan para nabi yang dipanggil demikian, itu panggilan yang terlalu serius. Panggilan yang sama sekarang diberikan kepada Saulus. Saulus, Saulus. Tapi bukan panggilan yang diberikan, tapi pertanyaan eksistensial yang dikatakan kepada Paulus. Mengapa engkau menganiaya aku? Saudara, menarik, ini pernyataan yang aneh, ini pernyataan yang sangat luar biasa. Sebab Yesus tidak berkata, mengapa engkau menganiaya umatku? Ngapain kamu macam-macam dengan umatku? No, tapi panggilan Tuhan dalam satu panggilan yang sangat serius. Mengapa engkau menganiaya aku? Kapan ketemu dengan Yesus? Kapan kuaniaya kamu? Tapi dari hal ini, satu teologi tentang gereja yang begitu serius, dan justru ini sebenarnya peneguhan bagi kita sebagai gereja di tengah-tengah tantangan di tengah dunia. Apa itu? Apa artinya Yesus mengatakan mengapa engkau menganiaya aku? Bahwa Yesus sedang mengkonfirmasi, saudara sekalian, bahwa Yesus sendiri begitu menyatu dengan umatnya. Dia tidak pernah terpisah dari kita. Sekalipun dia naik ke sorga, dia menjadi kepala dan kita adalah tubuhnya. Itu sebab dalam hal ini, karena Yesus menyatu dengan umatnya, sehingga siapa orang yang menyentuh gereja Tuhan, berarti dia sedang menyentuh Yesus sendiri. Siapa yang sedang bermain-main dan menganiaya umat Tuhan, berarti dia sedang berhadap-hadapan dengan Yesus sendiri. Itu sebab ini menjadi penghiburan, kita tarik lebih jauh. Bagi kita gereja, saudara jangan menjadi kecil hati, saudara jangan menjadi ciut, saudara jangan menjadi bersungut-sungut, sangkamu engkau sendiri yang menderita. Di balik seluruh tantangan imanmu, engkau teraniaya. Kristuslah yang sedang mereka permainkan. Maka mereka berhadapan dengan Kristus. Kiranya teguhlah hatimu sebagai gereja. Kita lanjut. Maka di dalam pernyataan itu, Yesus meneruskan kepada Saulus. Dia kaget karena pertanyaannya, mengapa engkau menganiaya aku? Maka Saulus mulai bertanya, siapakah engkau Tuhan? Dia tahu ini satu keberadaan yang begitu besar. Maka Yesus menjawab, akulah Yesus. Titik existential point, Paulus mengalami perjumpaan dengan Yesus. Maka disinilah yang disebut dengan titik balik. Dan di dalam hal ini, kebenaran yang sangat penting yang boleh kita lihat. Apa itu pertobatan, saudara sekalian? Pertobatan bukan karena kita menemukan Tuhan, bukan. Tetapi pertobatan ialah Tuhan sedang menghentikan langkah kita. Ini pertobatan. Pertobatan yang sejati bukan tentang perasaan kita, tapi tentang satu keberadaan yang dihentikan oleh Tuhan. Inilah yang terjadi kepada Paulus, dan juga pasti terjadi juga cara yang sama pada setiap orang yang menerima pertobatan yang sejati. Ini bukan hanya sampel Paulus akan mengalami ini, tetapi semua orang di dalam Kristus, orang yang mengalami lahir baru, dimulai dari satu titik langkah, Tuhan menghentikan langkahmu. Saudara-saudara sekalian, banyak orang hari ini mengaku bertobat, sepertinya bertobat, tetapi sebenarnya hanya sedang menambahkan Tuhan dalam hidupnya, ditempelkan Tuhan dalam hidupnya. Tetapi di dalam hal dia menempelkan Tuhan, hidupnya tetap tidak berubah, langkahnya tetap dengan langkah yang sama, dia tidak pernah mengalami perhentian dari Tuhan. Saudara, itu bukan pertobatan. Tetapi sekarang mari kita melihat di dalam narasi ini, tidak pernah, saudara sekalian, tidak pernah mengalami momen di mana arah hidup dipatahkan, maka Alkitab bilang, jangan-jangan engkau belum pernah mengalami pertobatan. Dan memang sesungguhnya setiap orang yang tidak pernah hidupnya dihentikan, tetap melangkah dengan kehidupan dan cara yang lama, sekalipun dia dalam gereja Tuhan, dia tidak bertobat. Saudara, perhatikanlah,
Kalimat ini boleh disimpulkan dan dirumuskan dengan satu pernyataan. Pertobatan yang sejati, jika engkau mengalaminya, pasti selalu bersifat konfrontatif. Pertobatan itu selalu bersifat konfrontatif. Di dalam anugerah Allah, Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Waktu Dia menyelamatkan kita, waktu Dia melahirbarukan kita, Tuhan tidak sekedar menghibur kita. Tuhan tidak hanya sekedar mengeluarkan kita dari masalah-masalah kita. Bukan, tetapi ketika Dia mempertobatkan kita, Dia menghentikan langkah kita dari langkah kebinasaan itu. Menghentikan kita dari jalan yang salah itu. Menghentikan kita dari orientasi dan cara pandang yang bodoh itu. Dan memanggil kita kembali kepadanya. Satu penghentian langkah untuk menarik kita kembali kepada Dia. Ini yang disebut dengan pertobatan, saudara. Ini pertobatan. Maka kita coba bayangkan gambaran untuk mengerti hal ini dalam sebuah ilustrasi. Coba bayangkan saudara sedang mengemudi di jalan tol. Ada orang yang sedang mengemudi jalan tol dengan mobil yang sangat luar biasa, keren, firm, bagus mobilnya. Mobil yang sangat stabil, mahal. Dengan kecepatan yang stabil, konsisten dan tinggi. Dan di dalam jalan tol yang mulus, lurus, begitu indah. Tapi persoalannya adalah waktu saudara nyetir jalan tol yang seperti ini dalam kondisi yang sangat nyaman seperti ini, saudara tidak sadar bahwa saudara salah arah. Arah yang sedang saudara jalani ini berlawanan total dengan tujuan yang sebenarnya saudara sedang tuju. Semakin lama saudara jalan dengan kecepatan yang sangat konsisten dan stabil itu, alhasil apa? Maka semakin jauh kan saudara dari tujuan yang sebenarnya saudara tuju. It's as simple like that. Tetapi pertanyaannya, ketika saudara sadar, bagaimana saudara supaya bisa saudara kembali kepada tujuan yang benar itu? Ya sudahlah, tambahlah kecepatannya. Yang ngawur, makin bablas kesesatannya. Tentu tidak demikian. Maka cara yang tepat adalah saudara harus berhenti di titik itu. Bukan berarti tiba-tiba berhenti di tol balik untuk tabrak orang lain. Dalam pengertian apa? Berhenti menuju arah yang salah itu. Lalu untuk apa? Berhenti untuk putar arah. Inilah yang disebut dengan pertobatan. Sebuah penghentian dari Tuhan untuk engkau melangkah terus kepada sebuah kesesatan untuk balik arah. Balik arah, itu yang disebut sebagai pertobatan. Allah menghentikan langkahmu. Ketiga, maka setelah Allah menghentikan langkah, di dalam ayat 16-18 Paulus terus menceritakan apa itu pertobatannya. Setelah penghentian itu tidak berhenti, maka Tuhan menetapkan arah baru bagi hidupmu. Saudara, ini arti kita menjadi orang yang mengalami Tuhan. Tuhan menghentikan kita bukan karena Dia tidak peduli, bukan Dia mau mencelakakan kita. Justru menarik kita dari kecelakaan dan memberi kita arah baru. Maka di sini kita melihat dari kegelapan menuju terang. Inilah arah baru yang disiapkan Tuhan bagi Paulus, bagi kita. Maka dari ayat 16-18 dikatakan, setelah menghentikan Paulus, tidak membiarkan dia menjadi kosong. Ya, sementara waktu dia dibutakan untuk mengevaluasi lagi seluruh kehidupannya. Tetapi dari situ Tuhan memberikan arah yang baru. Ayat 18, saudara sekalian, dikatakan adalah salah satu ringkasan yang paling padat dalam Alkitab. Satu ayat tapi membicarakan kompleksitas apa yang terjadi dalam kehidupan Paulus. Dirangkumkan dengan 4 perubahan besar yang terjadi. Sekali lagi saya bacakan buat kita ya, ayat 18 tadi. Demikian firman Tuhan. Untuk membuka mata mereka supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang dan dari kuasa iblis kepada Allah, supaya mereka oleh iman mereka kepadaku memperoleh pengampunan dosa dan mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang yang dikuduskan. Apa yang mau ditekankan dalam hal ini? Apa yang terjadi ketika orang mengalami pertobatan? Apa yang disebut dengan arah baru? Pertama, bahwa Tuhan membuka mata. Saudara, ini menyingkapkan bahwa masalah manusia bukan hanya tentang kita menjadi orang berdosa. Tetapi dalam keberdosaan kita itu, kita tidak sadar kita berdosa. Masalah yang lebih besar dari dosa adalah kita tidak sadar kita berdosa. Karena kita mati dalam dosa. Maka dalam realitas itulah kita membutuhkan anugerah keselamatan. Yaitu
Tuhan menyingkapkan, Tuhan membuka mata, menyadarkan kita akan dosa. Ini yang disebut dengan lahir baru. Yang kedua, dari mata yang dibukakan, apa yang dikatakan di dalam ayat itu juga, dari kegelapan kepada terang. Maka pertobatan bukan sekedar perubahan moral. Kalau orang-orang mengatakan saya sudah jadi baik, maka sekarang saya sudah bertobat. No, itu hanya dampak, itu hanya buah. Pertobatan yang sejati itu berbicara tentang eksistensial, perubahan keberadaan hidup secara total. Itu yang disebut pertobatan. Maka di sini kita boleh melihat yang ketiga, dari membuka mata, dari kegelapan kepada terang, pengalaman perubahan eksistensial hidup. Dan yang ketiga, dari kuasa iblis kepada Allah. Dari kuasa iblis kepada Allah ini berbicara tentang perpindahan otoritas hidup. Saudara perhatikan, apa yang dikerjakan Tuhan dalam pertobatanmu bukan hanya mengubah emosimu, tapi bicara tentang perubahan otoritas. Siapa dahulu yang memerintah dalam hatimu, dalam kematianmu, dalam dosamu yang tidak engkau sadari. Tapi sekarang di dalam anugerah keselamatan engkau ditarik keluar dari kuasa si iblis kepada Allah. Inilah keselamatan. Keempat, dari situ kita juga mengalami hal yang begitu besar, pengampunan dosa, dan tidak berhenti hanya diampuni, tapi juga mendapatkan bagian dalam umat Allah. Oh, inilah keselamatan. Saudara, diselamatkan bukan hanya urusan diampuninya. Setelah diampuni sowat, mau kemana? Tidak jelas. Bukan itu pertobatan, tapi pengampunan itu justru mendapatkan undangan untuk diterima menjadi bagian dari keluarga kerajaan Allah. Diterima oleh Allah menjadi anak-anak Allah. Ini status kita. Inilah yang dikerjakan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Maka saudara-saudara sekalian, hal yang sangat penting untuk kita lihat. Sebab di sini kita melihat bahwa Injil bukan hanya tentang saya secara personal mengalami, saya secara pribadi diselamatkan. Tidak pernah keselamatan hanya tentang eksistensial diri pribadi. Tetapi ketika saya sadar saya diselamatkan, di situ saya sadar bahwa saya diundang masuk ke dalam realitas baru, yaitu Allah yang mengundang saya masuk ke dalam karyanya, ke dalam keluarganya, ke dalam gerejanya, ke dalam maksud kekalnya. Itu arti bertobat. Saudara, ketika engkau berhenti mengatakan engkau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, lalu engkau diam dengan spiritualitas pribadimu, I and thou relationship, tanpa kesadaran engkau diundang masuk menjadi bagian dari gereja Tuhan. Saudara tidak pernah benar-benar mengerti apa karya Roh Kudus. Tetapi sekali lagi saudara dan saya disadarkan, apa arti Tuhan bekerja di dalam kehidupanmu. Diselamatkan untuk diundang masuk menjadi keluarga kerajaan Allah. Diterima menjadi anak-anak Allah untuk masuk ke dalam pekerjaan kemuliaan Allah. Gambaran ilustrasi untuk mengerti ini ya. Coba bayangkan seorang yang keluar dari ruangan yang sangat gelap, yang tidak kelihatan apa-apa. Ketika dia keluar dari ruangan gelap itu, dimasukkan ke ruangan yang terang. Apa yang terjadi? Dia tidak hanya akan bilang, oh ya lebih jelas sih sekarang, lebih kelihatan sih. No. Tetapi ketika itu terjadi, sebenarnya orang itu sedang mengalami sebuah perubahan realitas. Realitas baru. Dahulu sangkanya dia hidup, tapi dia tidak melihat apa-apa. Orang yang di dalam goa, yang rasanya dia tahu, inilah segala sesuatu, inilah hal yang dia lihat. Tapi ketika dia keluar dari goa yang gelap itu, dia melihat realitas dunia. Itu bukan hanya, oh jadi terang, tapi sebuah realitas baru. Inilah pertobatan, saudara, pertobatan yang sejati. Hidupmu dibawa Allah ke arah yang baru. Di dalam realitas yang sama, tapi dengan cara paradigma yang berbeda, maka engkau tahu arahmu telah berbeda. Maka menjadi pertanyaan buat kita sekarang sebagai gereja, sebagai orang-orang yang mengerti bahwa kita telah mendapatkan keselamatan. Mari tanya, mari jujur, apakah kita sudah berpindah arah? Apakah engkau dalam hidupmu berbalik arah? Atau kita hanya menjadi orang-orang yang sepertinya beriman, memperbaiki hidup lama dengan jadi lebih baik tanpa arah yang diubahkan.
Maka ini menjadi pertanyaan penting yang harus kita jawab dalam hati kita, berespon kepada Allah. Maka karya Injil bukan sekedar mengupgrade hidup lama jadi lebih baik. No, tapi Alkitab bilang karya Injil anugerah Allah adalah hidup baru bagimu, dalam arah baru yang disediakan Tuhan bagimu, yang dikerjakan oleh Kristus melalui kematian dan kebangkitannya atasmu. Jadi kalau ada orang yang masih berkata dia sudah bertobat, tapi tidak ada kesadaran baru dalam hatinya, tidak ada arah baru dalam langkahnya, kita harus bertanya dengan jujur, apakah orang itu sungguh-sungguh sudah keluar dari kegelapan? And yet itu juga bukan hanya berhenti kepada orang, ini menjadi pertanyaan bagi kita. Sekali lagi saudara, di dalam pertobatanmu tidak ada arah baru, tidak ada kesadaran baru, maka engkau perlu bertanya dalam hatimu, apakah engkau sudah sungguh-sungguh keluar dari kegelapan? Keempat, apa yang dikatakan oleh Alkitab, setelah arah baru, Tuhan menetapkan tujuan baru. Apa tujuannya? Menjadi kehidupan yang bermisi. Ayat 19-20. Setelah arahnya berubah, dahulu di dalam diri untuk diri seolah-olah untuk Tuhan, tetapi sekarang Tuhan mengubahkan arah hidupnya, maka tujuan hidupnya pun berubah. Paulus berkata di dalam responnya kepada Agripa, tidak pernah aku tidak taat. Ayat 19. Sebab itu ya Raja Agripa, kepada penglihatan yang dari surga ini, dari mulai dia dipanggil dari pasal 9 itu sampai sekarang setelah 23 tahun dia pelayanan, tidak pernah aku tidak taat. Oh saudara, ini kalimat yang terlalu besar di dalam satu kesadaran bagaimana menjawab Agripa sebenarnya di hadapan Tuhan. Ini pertanyaan yang sangat serius, pernyataan yang sangat serius. Dan inilah justru menjadi tanda pertobatan yang sejati yang digambarkan melalui kehidupan Paulus. Yaitu apa? Pertobatan yang sejati menghasilkan ketaatan. Ini yang disebut tujuan baru. Dan tujuan Paulus sekarang jelas. Dia menjadi seorang yang memberitakan pertobatan, membawa orang kembali kepada Allah, dan mendorong orang untuk mengalami hidup yang berubah. Ini tanda kesaksian hidup yang benar. Saudara, di sini banyak kehidupan orang Kristen berhenti, seolah-olah sudah selamat dan selesai, pokoknya tinggal tunggu nanti Yesus bawa saya ke sorga. Banyak orang yang merasa sudah percaya, sudah merasa diampuni dari dosanya, tetapi tidak pernah hidup dengan tujuan yang baru. Tuhan lagi-lagi hanya sebagai pelengkap, hanya sebagai suatu hal yang menyejukkan, yang telah membuat hati saya lepas dari kegelisahan dosa saya. Berhenti di situ. Tidak demikian dengan pertobatan yang digambarkan dalam Kisah Para Rasul 26. Sebab melalui Paulus kita melihat dia telah hidup dengan tujuan baru. Apa arti dia diubahkan? Dia menjadi orang yang hidup, menjadi saksi Tuhan. Ini arti perubahan, ini arti tujuan hidup baru. Pertobatan yang sejati selalu mengubah tujuan hidup. Saudara, perhatikan dan camkanlah ini dalam hatimu. Tanda karya Roh Kudus bekerja. Engkau mengalami pertobatan sejati, selalu ia menggelisahkan dan menarikmu untuk mengalami perubahan tujuan hidup. Maka sekali lagi kita melihat kelimpahan Injil. Injil tidak pernah berhenti pada pengampunan saja. Thank you God, dalam Yesus engkau sudah mati lalu mengampuniku dari dosa. Tidak berhenti di situ, tetapi dari pengampunan itu Injil selalu menghasilkan kehidupan yang diubahkan. Kalau arah sudah berubah, pasti tujuan diubahkan juga. Maka tidak mungkin seseorang yang berkata, saya sudah menerima Yesus, saya sudah bertemu dan mengalami Yesus, tetapi hidup tidak berubah, hidup tetap untuk diri sendiri dan mengejar segala kenikmatan yang kuinginkan, maka di situ engkau mengalami kecelakaan sebenarnya. Kembali saudara, terimalah panggilan Tuhan. Arti pertobatan, engkau diubah arah hidupnya, engkau diberikan tujuan hidup yang baru. Kelima, konsekuensi hidup baru. Setelah saya mengalami hidup baru, arah saya diubahkan, tujuan hidup saya diubahkan, maka apa yang terjadi? Hidup di dalam hidup yang baru tidak selalu mudah.
Paulus memberikan kesaksian tentang hal ini dari ayat 21 sampai 22. Apa yang terjadi kepadanya setelah dia menjadi orang yang konsisten di dalam Tuhan, tidak pernah dia tidak taat. Alhasil dia ditangkap, bukan karena kejahatan, tetapi karena Injil. Saudara, sepertinya ironis, dahulu dia menjadi penganiaya jemaat, hidupnya malah mulus, dia bebas, malah dapat SIM, surat izin menganiaya. Tapi sekarang di dalam hidup baru malah dia ditangkap karena Injil. Aneh rasanya. Tapi saudara-saudara, di sini kita melihat memang benar Alkitab memberikan peringatan ini, bukan menjadi teror, tapi justru di sinilah konfirmasinya. Perubahan arah hidup yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita seringkali membawa kita harus bertabrakan dengan dunia. Saudara, ini memang panggilan kita. Perubahan arah hidup yang dikerjakan Tuhan dalam kehidupan kita seringkali membawa kita bertabrakan dengan dunia, sebab dunia bertentangan dengan Injil. Tetapi di dalam realitas yang begitu berat itu, yang sepertinya sulit dan kita mungkin takut untuk menghadapi itu, apa kata Paulus? Aku tetap berdiri sampai hari ini. Dia tahu dia sudah mau mati. Ingat di dalam pasal 24 dia bilang, aku akan ditangkap dan aku akan dianiaya. Roh Kudus sudah kasih tahu. And yet dia tetap berdiri. Mengapa saudara? Mengapa? Karena dia sadar yang diinginkannya dan memenuhi dia, yang membuat dia penuh dengan sukacita, bukan karena segala berkat dan fasilitas dan jalan yang mulus, tapi karena dia tahu Tuhan menolong, Tuhan menyertai, Tuhan memimpin. Saudara, dalam air matamu, dalam kesusahanmu, dalam banyak hal misteri yang sulit engkau tahu, untuk engkau ngerti, untuk engkau jalani. Ada banyak hal sekali orang mungkin berpikir, kok bego banget sih, kok itu aja enggak bisa sih. Semua orang punya tantangannya beda-beda. Tuhan, aku enggak ngerti. Tapi satu hal yang pasti yang Tuhan katakan kepadamu, ya dan amin. Dia tidak pernah meninggalkanmu. Dia tidak pernah meninggalkanmu. Bagaimana Paulus di dalam kesaksian yang di dalam kitab yang lain dikatakan, berapa kali kapal karam, berapa kali didera, berapa kali dilempari batu sampai hampir mati. Setiap pergumulan demi pergumulan itu. Apakah orang ini masokis, menikmati permainan adrenalin, suka hal-hal yang tantangan gila? No, dia dari kehidupan yang sangat firm dan established. Tidak mungkin dia mau menjadi orang yang suka bermain-main dalam adrenalin. Sudah nyaman kok hidupnya dahulu. Tapi karena di dalam Injil dia tahu Tuhan menyertai dan Tuhan memimpin. Maka di dalam konsekuensi hidup baru itu dia tetap setia. Walaupun hidup tidak selalu mudah. Karena yang dia syukuri, Tuhan menyertai dan menolong dia. Maka mari saudara-saudara sekalian, dengan segala kerendahan hati kita coba mengevaluasi diri kita pada hari ini. Kalau hidup kita tidak pernah benar-benar bertabrakan dengan dunia, engkau tidak pernah berbenturan dengan cara pandang dunia, mungkin saja arah hidupmu belum benar-benar berubah. Kalau engkau mengatakan engkau hidup di dalam Kristus, tapi engkau tetap hidup sama dengan dunia, berarti engkau belum pernah benar-benar mengalami arah baru, tujuan baru dalam hidupmu. Kalau Injil tidak membuat kita berbeda, mungkin kita belum pernah benar-benar mengalami kuasa Injil itu dalam hati kita. Maka semakin kita mengatakan kita percaya Yesus tapi tidak ada hati yang dibentuk dalam kebenaran, saat itu saudara menjadi sama dengan dunia. Saat itu sebenarnya engkau hanya menempelkan Yesus menjadi part dalam hatimu, bukan menjadi tujuan dan pusat hidupmu. Karena itu, jangan ukur hidupmu, jangan lihat hidupmu menjadi benar dari definisi kenyamanan, dari kelancaran, dari penerimaan dan pengakuan orang terhadapmu. Bukan, tetapi lihatlah bagaimana tanda kebenaran itu hidup di dalam kamu, yaitu mulai dari kesetiaanmu pada arah yang Tuhan berikan. Amin. Oh saudara, ini suatu hal yang gak gampang memang, tapi teguhlah hatimu, bukan karena kemampuanmu, tapi karena Paulus katakan, inilah yang Tuhan janjikan, karena Tuhan menolongku. Gambaran yang sama sebenarnya kalau kita melihat kisah perjanjian lama kepada Yusuf. Hidup yang gak mulus,
jadi budak dilempar ke penjara sampai akhirnya 22 tahun perjalanan penderitaan itu baru dia menjadi Perdana Menteri di Mesir. Tapi kalimat yang selalu muncul bukan di Mesirnya, mulai dari dia di rumah Potifar sampai dia di penjara. Orang-orang kafir itu, bahkan Potifar melihat, sipir penjara melihat, dicatat Yusuf disertai oleh Tuhan. Maka ini juga yang menjadi teriakan Musa ketika Tuhan mau meninggalkan bangsa Israel untuk tidak menyertai. Tuhan kadung janji untuk kasih tanah perjanjian. Oke, kuutus malaikat untuk menyertai kamu. Musa bilang, aku tidak mau jalan karena yang kuinginkan bukan itu. Yang kurindukan adalah Tuhan sertai atau tidak. Inilah sukacita kekal dalam hatimu. Bukan apa berkat yang disediakan Tuhan bagimu, tapi bagaimana dia berjalan bersamamu. Keenam, terakhir, maka apa yang dikatakan, saudara, inti Injil adalah dasar perubahan hidup. Ayat 23, satu ayat yang sangat kompleks, begitu limpah. Apa yang dikatakan di situ? Paulus menutup apa yang terjadi dalam hidupnya dengan mendeklarasikan inti Injil, bahwa dia menjadi demikian karena apa? Karena memang Mesias harus menderita. Tetapi Mesias itu dari penderitaan dan mati dia menjadi yang sulung untuk bangkit. Mesias harus bangkit dan di dalam kebangkitan dia menjadi terang bagi seluruh bangsa. Saudara, inilah core dari Injil, bahwa tanpa salib tidak akan ada pengampunan, bukan dari usaha manusia yang terlalu terbatas dan remeh. Tanpa kebangkitan Kristus tidak akan ada hidup baru bagi kita. Tanpa Kristus itu sendiri tidak ada arah baru dan tujuan hidup dalam hidup kita. Karena di dalam Kristus yang menebuslah Allah telah menyiapkan perbuatan baik, rencana yang sudah ditetapkannya dari kekekalan bagi engkau dan saya. Maka di sini kita melihat satu kejelasan, satu kelimpahan Injil yang Paulus beritakan itu, dan Injil yang kita sampai sekarang terima itu, bahwa Injil yang sejati berakar kepada kitab suci, berpusat kepada salib, berpuncak kepada kebangkitan, dan mengalir menjadi misi global sampai kepada kita saat ini di tengah-tengah bangsa Indonesia ini dari 2000 tahun lalu dari kisah di Yerusalem itu. Dengan kata lain, saudara-saudara sekalian, pada akhir kesaksian Paulus ini, ia sedang berkata, alasan hidup saya berubah total adalah karena bertemu dengan Kristus yang hidup. Dalam air matamu, dalam kesusahanmu, dalam pergumulanmu dengan segala hal dalam hatimu, dalam pergumulanmu melawan dosa dan segala hal, Paulus bilang, alasan engkau bisa mengalami perubahan hidup total karena engkau bertemu dengan Kristus yang hidup. Inilah Injil yang mengubah hidup Paulus, dan hanya inilah Injil yang sanggup mengubah hidupmu dan hidupku. Kalau Kristus benar-benar bangkit, saudara, dan kita percaya ya dan amin dia bangkit, maka tidak mungkin hidupmu tetap sama dengan cara yang lama. Apakah engkau mengalami dia? Sebagai penutup, maka mari kita berdiam di hadapan Tuhan. Saudara, dari kisah ini kita melihat Paulus tidak hanya mengisahkan tentang masa lalu pertobatannya. Ia sedang mengundang kita, melalui catatan ini Lukas mencatat, mengundang kita masuk ke dalam kisah yang sama, bagaimana Allah bekerja dalam hidup kita. Maka pertanyaan undangan bagi kita hari ini yang sungguh-sungguh kiranya kita jawab dengan jujur di hadapan Tuhan. Jawablah dengan segala kehancuran hati di hadapan Tuhan. Apakah arah hidupmu sudah berubah? Apakah perjalanan hidupmu masih terus berjalan di dalam jalan hidup yang lama? Apakah tujuan hidupmu sudah berubah? Atau kita, engkau dan saya, masih tetap memilih hidup untuk dirimu sendiri dengan segala kesukaanmu yang kau tahu itu celaka? Apakah engkau sudah sungguh-sungguh berjumpa dengan Kristus dalam setiap langkah hidupmu? Atau hanya engkau kenal dia, tahu dia, dan sudah, setelah itu selesai? Sekarang undangannya bagimu, kenallah dia,
alamilah dia, berjumpa dengan dia di dalam firman-Nya, dan masuklah ke dalam tubuhnya, yaitu menjadi bagian dari gereja Tuhan, untuk engkau terus senantiasa dipimpin dan memiliki pengharapan. Sebagaimana Paulus bilang, aku berubah total karena aku bertemu dengan Kristus yang hidup. Injil bukan sekedar memperbaiki hidupmu jadi lebih baik. Injil menghentikan langkahmu, membalikkan arah hidupmu, memberikanmu tujuan yang baru dalam rencana kekalnya Allah di dalam Kristus yang mati dan bangkit. Amin. Mari kita berdoa. Bukan sejarah yang kami lihat sebagai data hari ini, bukan satu cerita yang seru yang kami tonton hari ini, tapi narasi yang sama yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Arti sebuah kehidupan di dalam pertobatan yang sejati. Ada saat kami harus mengalami sakit, Tuhan menghentikan langkah kami. Somehow kami tidak ngerti, why Tuhan? Sudah enak, tapi Tuhan hentikan. Karena Tuhan tahu dan Tuhan tidak mau kami celaka dengan segala pengejaran pencapaian yang bodoh. Tapi Tuhan tidak hanya sekedar menghentikan lalu membiarkan, tapi dalam anugerah-Mu yang begitu besar, Engkau mau membalikkan arah kami, memberi tujuan hidup bagi kami, menjadi saksi-Mu, dipenuhi dengan kemuliaan-Mu, karena bukan dengan malaikat Engkau mengutus dan memimpin kami, tapi Engkau sendiri yang beserta dengan kami. Terlalu besar, terlalu ajaib karya keselamatan yang Kau berikan kepada kami. Tuhan, jangan biarkan kami menjadi degil, jangan biarkan kami menjadi bodoh, jangan biarkan kami take it for granted dengan seluruh anugerah yang begitu besar ini. Ketika kami mengenal Kristus sebagai juru selamat, kami tidak hanya melihatnya sebagai satu pengetahuan, tapi biarlah Tuhan yang mengubahkan hidup kami. Terlalu lambat kami Tuhan, ada saat-saat kami bergumul dengan segala dosa, ada saat-saat kami bergumul dengan diri kami, ada saat-saat kami menjadi berkecamuk dengan hati kami yang orang lain tidak tahu. Tapi Engkau tahu dan Engkau lebih tahu daripada kami tentang hidup kami. Kiranya Tuhan berbelas kasih. Bagaimana seorang Saulus yang begitu radikal diubahkan Tuhan menjadi seorang yang penuh di dalam kemuliaan Tuhan. Maka undangan yang sama yang Kau berikan kepada kami. Di sini kami Tuhan mohon belas kasih-Mu. Ajar kami dengan rendah hati, membuka hati kami di hadapan Allah untuk rela dikoreksi, untuk rela dibentuk. Terangilah hidup kami. Sekali lagi, pimpinlah kami, topanglah kami, dan pakailah kami dalam segala kelemahan keterbatasan kami. Biarlah kiranya Tuhan yang bekerja di dalam kami dan melalui kami, supaya kami boleh terus diubahkan dan terus menjadi saksi-Mu sampai seumur hidup kami. Dengar seru doa kami, hamba-hamba-Mu yang terlalu lemah ini. Dengar permohonan seru kami, hamba-hamba-Mu yang berseru di hadapan-Mu, ya Allah kami yang kudus. Di dalam Kristus Yesus, Tuhan kami, Juru Selamat kami, Raja kami. Amin.